disebut menjauh dari rakyat. Faktanya, Jokowi tetap di hati rakyat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari tanda kutip. Seorang pengamat politik mengira Jokowi tidak lagi sedekat sebelumnya kepada rakyat, yang menurutnya merupakan pertanda buruk. Salah satu indikasinya adalah penentangan masyarakat terhadap perubahan undang-undang tentang KPK. Faktanya, hampir di setiap inisiatif pemerintah, khususnya era Jokowi, selalu ada penentangan dari kalangan tertentu. Namun hal itu tak bisa digeneralisir sebagai mayoritas rakyat keberatan dengan langkah pemerintah. Selanjutnya, Ahmad Hoirul merujuk kepada survei Litbang Kompas yang menyebut popularitas Jokowi menurun dibanding survei sebelumnya. Menjawab pernyataan ini, tentu kita perlu juga memberi gambaran lain yang berbeda. Sebagaimana disampaikan pengamat politik Sirajuddin Abbas dalam wawancara dengan Kompas TV. Survei Kompas yang hasilnya berbeda dengan SMRC boleh jadi disebabkan oleh responden yang terlalu kecil atau karena waktunya sudah kadaluarsa. Survei SMRC sendiri memberikan gambaran sebaliknya, yang mana pada saat memasuki masa pandemi, justru dukungan kepada pemerintah Jokowi semakin meningkat. Tentu saja hal ini dipicu oleh pendekatan pemerintah yang dinilai positif, terutama kepada golongan masyarakat bawah yang beberapa kali mendapatkan fasilitas guna mengatasi masalah ekonomi terkait masa pandemi. Barangkali Ahmad Hoirul melewatkan satu hal, hubungan presiden dengan masyarakat tak bisa disimpulkan dari cara Jokowi menjaga protokol kesehatan yang mau tidak mau harus membatasi jarak secara fisik. Yang harus dipahami adalah sejauh mana pemerintah membuat kebijakan populer di mata masyarakat. Bantuan sosial bagi kalangan kurang mampu contohnya. Inilah yang mendapat fokus perhatian lembaga survei SMRC ketika mengevaluasi 1 tahun pemerintahan Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tidak bisa dipungkiri bahwa inisiatif pemerintah untuk melakukan terobosan sebagaimana dilakukan terhadap Undang-Undang KPK, kemudian RUU Omnibus Law Cipta Kerja direspon secara negatif oleh sebagian kalangan. Dan dari pengamatan sementara, penentang itu lebih disebabkan oleh mentahnya pemahaman mereka terhadap isu RUU tersebut dan bukan karena buruknya UU itu sendiri. Lebih memprihatinkan lagi karena penentangan itu dibumbui dengan hoaks dan ujaran kebencian. Siapapun yang melakukan langkah pro rakyat jika dipelintir dengan berbagai isu negatif, maka bisa dipastikan akan membangkitkan kemarahan. Jadi, poinnya bukan pada seberapa baik atau buruknya sebuah RUU, melainkan seberapa matangnya pemahaman masyarakat terhadap itikat baik pemerintah. Sebagai gambaran, banyaknya pro kontra di tengah masyarakat membuktikan penentangan itu hanya merupakan dinamika sosial politik yang tidak perlu diangkat sebagai isu besar. Sejauh mayoritas rakyat tidak mempersoalkannya, lebih-lebih sebagian besar analis menanggapi inisiatif itu sebagai hal positif, maka haruslah ada pihak independen yang menengahi pihak penentang agar mereka menempuh jalur konstitusional. Kalaupun pengamat politik ingin presiden membuka ruang komunikasi yang lebih intens dengan masyarakat, barangkali yang harus melakukannya adalah di level operasional. Strategi penyebaran informasi selama ini harus kita akui masih sangat kurang. Penentangan terhadap UU Omnibus Law misalnya disinyalir merupakan buah dari mentahnya sosialisasi pada saat UU tersebut berbentuk draft. Meskipun dalam pembahasannya banyak mengalami dinamika dan perbaikan di banyak tempat, rasanya tak ada yang salah jika sosialisasi tetap dilakukan selama RUU itu belum disahkan sebagai UU. Tujuannya tentu saja untuk meminimalisir kecurigaan dan disinformasi yang secara licik telah dimanipulasi oleh pihak tak bertanggung jawab. Dari mana datangnya anggapan bahwa sebagian RUU itu merupakan intervensi pelaku mafia hukum atau mafia ekonomi yang digambarkan akan merugikan masyarakat luas. Jika setelah dibedah terbukti kabar itu adalah bentuk pembohongan publik, barangkali kita harus membedakan apakah penurunan popularitas pemerintah itu merupakan indikasi menurunnya perhatian pemerintah kepada kesejahteraan rakyat, atau ada hal lain, misalnya upaya provokatif dari komunitas yang merepresentasi penentang pemerintah. Jika gambaran pertama yang menjadi penyebab, niscaya pemerintah pun mudah
mengkaji kebijakan tertentu. Namun yang kita lihat belakangan ini, masyarakat cenderung menjadi korban manuver politik yang memelintir inisiatif pemerintah seolah-olah merugikan rakyat. Maka pendekatannya haruslah dari sisi penegakan hukum. Maka tak perlu heran jika banyak dilakukan penangkapan kepada tokoh oposisi karena kita mudah membaca gelagat. Mereka sengaja memanfaatkan momen tertentu guna membuat panggung yang bukan hanya merugikan kredibilitas pemerintah, melainkan juga menghasut masyarakat. Kita harapkan para pengamat tidak bias dalam menganalisis perkembangan politik dan sosial. Barangkali yang perlu mereka lakukan adalah membuat beberapa kesimpulan yang tidak melihatnya dari satu sisi, karena sebuah gejala yang terbaca di masyarakat tidak selalu menggambarkan satu situasi tertentu, melainkan ada kemungkinan lain yang luput dari perhatian.